Assalamualaikum wargi, masih ketemu lagi sama Mau Cup sama Cece teman-teman. Udah pada liburan kemana nih? Akhir tahun 2024. Warga Jakarta mungkin ada yang di Jakarta atau udah keluar kota. Ini Mau Cup teman-teman, vlognya udah sebulan lalu sebenarnya teman-teman. Waktu kita di Bandung nih. Waktu itu kita lagi bingung mau kemana, akhirnya mutusin ke sini aja lah biar deket, biar enak. Terus ada wisata jalan di bawah pepohonan rindang teman-teman. Ini kalau nggak salah sih weekdays, jadi para pejalan kaki ataupun orang-orang yang berwisata ke Kiara Arta Park nggak ada teman-teman. Enak, lenggang, sepi, jadi kita bisa jalan keliling-keliling tanpa harus mikir kendaraan-kendaraan yang lalu lalang ataupun para pengunjung yang seliweran di kawasan Kiara Arta Park teman-teman, ataupun sebutannya Taman Korea. Ya udah, Mau Cup mau masuk dulu bentar, kita cari suasana, kita cari angin, sekalian Mau Cup mau setting dulu kamera biar bisa ngonten di TKP teman-teman. Berdua aja sama Cece teman-teman. Jalanan kayak gini, ada beberapa orang yang olahraga juga, keluarga-keluarga kecil kayak gini. Ya udahlah, kalau segini mah masih bisa kita handle, nggak terlalu padat banget. Jadi kita bisa keliling jalan sambil menikmati suasana kota Bandung yang lagi dingin-dinginnya teman-teman. Bandung emang lagi kesetelan pabrik nih, dingin berkabut. Cece nih. Ya udah, ikutin terus Mau Cup. Kita mah keliling-keliling aja lah. Masuk ke sini tiketnya murah banget teman-teman, 10.000 aja udah bisa keliling jalan sepuasnya. Kan kalau misalnya kita jalan-jalan di sekitaran jalanan kota Bandung itu udah nggak enak teman-teman ya, karena trotoarnya itu udah alih fungsi, entah jadi itu tempat PKL, entah itu udah jadi tempat ya macam-macam lah. Jadi kita butuh space jalan yang enak, nggak harus mikir, nggak harus khawatir dengan kendaraan. Melipirlah kita ke Kiara Arta Park. Jalan kaki sore hari kayak gini sambil nikmati air mancur yang menari teman-teman. Walaupun prioritasnya bukan untuk nontonin air mancur, karena prioritasnya untuk jalan-jalan, nyegerin badan, nyegerin pikiran selama libur di kota Bandung nih teman-teman. Wargi-wargi Mampang ataupun wargi-wargi yang ada di Bandung, liburannya tahun 2024 ini udah kemana sih? Karena anak-anak sekolah juga udah mulai pada libur ya. Jadi enak banget tuh untuk spot-spot tempat liburan. Tapi harus diingat teman-teman, tempat-tempat yang kalau teman-teman misalnya suka banget dengan keramaian, nggak ada masalah kalau misalnya main-main ke puncak. Dengan resiko macet, dengan resiko kejebak tentunya, tapi kalau itu resiko teman-teman yang mau diambil ya silahkan aja. Kalau Mau Cup kerja teman-teman biasa, dunia TV itu nggak ada liburnya, meskipun tahun baru, lebaran, masuk aja terus. Masih kita liatin lah air mancurnya kayak gini teman-teman nih. Kalau misalnya malam ataupun udah mau maghrib, mungkin lampu-lampu yang ada di sekitaran kolam itu bakalan lebih menyorot air mancurnya. Tapi ini karena masih sekitaran setengah 4 sore, jam 5 sore, enak banget lah duduk-duduk di sini sambil ngeliatin senja yang udah mulai datang teman-teman nih. Enak sih ngaso di sini nih, relax, memandang ke arah langit, ke arah barat kayak gini. Kita nggak dapet sunsetnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting suasananya tuh enak banget, adem, sambil ngilangin beban-beban pikiran ataupun beban-beban kerjaan teman-teman. Slow living sesaat lah. Kalau misalnya kita datang ke kota Bandung tuh, nggak harus ke tempat-tempat yang mahal, nggak harus ke tempat-tempat yang viral, nggak harus yang ini itu. Tapi di Bandung banyak kok open area kayak gini, open space kayak gini. Bisa jalan sepuasnya dengan menggunakan sendal yang enak, pakaian yang enak. Ya udah, tinggal bawa air minum ataupun makanan seperlunya. Lapar dikit tinggal melipir, cari spot pojokan yang enak sambil kita, ya enak lah teman-teman lah kalau kayak gini tuh ya. Ini bersyukur banget ini di deket rumahnya Mau Cup kalau di Bandung teman-teman. Di sekitaran jalan Ibrahim Aji teman-teman. Liatin patung juga. Patung siapa sih ini? Mau Cup nggak kelihatan nih, ngeditnya sambil ngedubbing kayak gini nih. Bentar. Ali Sostro Amijoyo teman-teman, sambil baca tulisannya ya karena sedikit buram. Dari kejauhan air mancur menarinya kayak gini sih teman-teman, belum spektakuler ya. Mungkin kalau misalnya malam perayaan tahun baru di spot ini mungkin bakalan lebih seru teman-teman nih. Tengah malam lihat air mancur menari dengan sorotan lampu yang ada di sekitaran kolamnya, mungkin lebih cantik, lebih enak, lebih
Romantis teman-teman kalau misalnya malam tahun baruan di sini nih. Tapi sayangnya kita nggak lagi ada di Bandung di kisaran tanggal 31 Desember 2024. Nggak, kita lagi ada di Jakarta. Ini vlog sebulan lalu yang baru sempat kita edit karena banyak banget vlog yang antri di handphonenya Mang Ucup ataupun handphonenya Cece. Jadi ngeditnya itu bertahap teman-teman. Bentar, kita mau ambil dokumentasi di TKP bentar. Biarin Cece yang jadi modelnya lah, Mang Ucup mah yang mengarahkan aja, biarkan dia yang punya dokumentasi baik di tempat TKP-nya. Terus teman-teman di sini juga udah mulai ditumbuhi pepohonan yang udah mulai tinggi teman-teman. Dulu Mang Ucup sama keluarga main-main ke sini tuh belum rindang kayak gini, belum hijau kayak gini, tapi udah 2 tahun kemudian udah enak nih teman-teman nih. Udah jadi area open space yang teman-teman bisa jalan kaki, bisa sepedaan, bisa ya pokoknya entahlah enak banget kalau misalnya jalan-jalan di sini tuh tinggal pasang earphone ataupun headphone, keliling 2 putaran, 3 putaran, 5 putaran, udah banyak kalori yang bakalan terbakar. Jelang maghrib teman-teman, Mang Ucup sama Cece nggak lama sih, cuma mampir sesaat doang karena ngilangin penat sesaat yang udah lelah banget di kota Bandung. Melipir, kita udah lihat jam juga nih, udah mau menunjukkan pukul 6 malam, udah 6 maghrib, harus pulang lah. Karena ngejar sholat maghribnya pengennya di rumah aja lah. Masih rame loh ini, masih beberapa orang seliweran dengan sepeda listrik yang mungkin disewa di tempat. Tapi sayang banget ya, harusnya jangan sepeda listrik, harusnya sepeda manual aja. Karena ini kan konsepnya green living area gitu. Ya udahlah, ambil beberapa dokumentasi pribadi, udah gitu langsung kita pulang. Nggak jauh dari rumahnya Cece juga. Udah mau maghrib, lampu-lampu udah dinyalain. Ya udahlah, nggak usah terlalu lama. Kita mau pulang sambil lewat ke jalan Sukabumi kalau nggak salah nih. Dari Ibrahim Haji, jalan Jakarta, terus jalan Sukabumi, terus tembus ke jalan Laswi. Mungkin kalau malam di sini lebih cantik lagi teman-teman ya, karena lampu-lampunya bakalan lebih menyala lagi. Mang Ucup belum pernah kesini kalau misalnya malam, tapi kayaknya sih bakalan lebih bagus lagi kalau malam. Hiasan-hiasan dekorasi lampu yang ada di sana sini itu bener-bener lebih cakep lah kayaknya ya, karena pohon-pohon yang ada di Kiara Art Park ini udah terhubung ataupun udah dihiasi dengan lampu-lampu taman yang cantik teman-teman. Ada beberapa orang yang naik, sepedanya kayak manual kayak gini, harusnya jangan listrik karena nggak sejalan dengan konsep tamannya. Masa ada sepeda listrik, lebih enak kalau sepeda manual. Keluarlah kita nih ke gerbang keluarnya, mau menuju area parkiran teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau parkiran di sini itu jangan khawatir, luas banget teman-teman untuk sepeda motor, untuk kendaraan roda 4, jangan khawatir, luas banget. Ya udah, kita mau keluar dulu, kita mau pulang menuju parkiran karena dikejar waktu sholat maghrib teman-teman. Nggak enak lah kalau misalnya sholat maghrib di tempat umum itu ya, kecuali kalau kepepet banget mungkin ya boleh. Tapi kalau misalnya banyak alternatif untuk sholat di rumah, ya udah pulang aja lah. Depannya kayak gini teman-teman, gerbang masuknya tuh kayak gini nih. Ada Kiara Art Park, tulisan gede banget. Mang Ucup masukin dulu gelang tiketnya, kita masukin ke kotak yang puas banget, yang ngasih respon bagus positif, kita masukin aja ke kotak itu teman-teman. Logo depannya sih kayak gini teman-teman. Bukanya sampai malam kalau nggak salah, jam 9 kalau nggak salah ya. Jadi kalau teman-teman yang mau misalnya jalan-jalan malam ya bolehlah mampir habis sholat maghrib ke sini sambil nikmatin udara ataupun taman-taman kota Bandung yang cantik banget teman-teman. Ini lampunya cakep banget kan, kata Mang Ucup juga kalau malam itu udah mulai kelihatan. Kita udah mau balik, gantian Mang Ucup yang jadi kameramennya, Cece yang pengen mendokumentasikan diri ataupun selfie di depan tulisan Kiara Art Park. Ya udahlah, pulanglah kita nih. Tuh teman-teman, dari kejauhan kelihatan kan luas banget parkirannya untuk kendaraan roda 4 teman-teman. Untuk roda 4 aja luas banget. Terus roda 2. Nah, kalau di area luar sini teman-teman, entah itu yang mau jalan kaki, entah itu yang mau lari, itu kadang-kadang suka mikir dulu ya, kalau misalnya di belakang ada kendaraan kan nggak enak, nggak nyaman. Jadi Mang Ucup itu lebih suka, lebih enak olahraga di dalam, karena di dalam itu kendaraannya terbatas. Jadi kita kalau jalan tuh nggak usah mikir takut ini itu, ya udah olahraga, pikirannya lepas, kewaspadaannya juga sedikit menurun, enak di pikiran dan di badan.
Jauh banget nih parkirnya nih, karena luas banget ini Kiara Arta Park. Ini dulunya kalau nggak salah pabrik teman-teman, garmen atau apa, Mang Ucup lupa. Kalau nggak salah sih Cardinal ya. Yang dulu ada aturan kalau pabrik itu nggak boleh ada di tengah kota. Jadi pabrik-pabrik itu harus pindah ke kabupaten kalau nggak salah ya. Terus dijadikanlah area ini jadi area publik, area taman yang bisa kita akses untuk wargi kota Bandung dan sekitarnya nih. Lebih banyak taman di kota Bandung, lebih enak, lebih bikin bahagia warganya. Semoga karena bisa melipir-melipir dikit di tengah kota dengan jarak-jarak yang nggak harus terlalu jauh teman-teman. Ya udah, Mang Ucup mau ambil motor dulu, kita mau pulang. Tunggu sebentar, sambil kita lihat di sana ada rumah makan juga tuh. Bayar dulu tiket teman-teman, sekitaran ya kita akan jalan-jalan sekitaran 2 jam, 5.000 lah teman-teman kalau nggak salah ya. Sepahit-pahitnya itu 10.000, tapi ya masih worth it lah dengan apa yang kita dapat di sini. Kita dapat area open yang enak banget teman-teman. Hari jelang 5.30 kalau nggak salah nih ya. Jadi kita harus cepat-cepat pulang karena kita nggak mau maghrib di jalan. Bayar tiket bentar. Masih banyak yang olahraga teman-teman di sekitaran Taman Korea ini. Mungkin ini wargi-wargi yang dekat ataupun Mang Ucup nggak tahu lah. Kita lihat kepoin ya. Kalau area luarnya itu emang keganggu sama kendaraan-kendaraan bermotor kayak gini. Jadi kalau misalnya olahraga itu kurang nyaman. Takutnya ada kendaraan yang datang dari belakang kita nggak tahu. Atau gimana lah. Jadi lebih enak di area dalam teman-teman. Di sana tuh nggak ada kendaraan umum yang lalu lalang. Jadi kita enak kalau misalnya jalan. Tapi kalau misalnya teman-teman suka dengan area luar yang luas, lebih besar jaraknya, lebih jauh jaraknya, ya udah teman-teman boleh lah. Tapi tetap hati-hati teman-teman, karena kita harus tetap waspada olahraga di area yang dilalui sama kendaraan bermotor juga nih kayak gini nih. Mau cuma menjajah mau keluar teman-teman, kita pakai kamera dengan format wide ya, jadi bisa kelihatan. Tuh di sebelah kanan sana tadi kita di dalam teman-teman, di dalam pagar sana tuh yang nggak ada area kendaraan bermotor, jadi lebih enak. Situasinya kayak gini, Bandung lagi cantik-cantiknya. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke kota Bandung di tengah udara yang lagi dingin, jangan diem di rumah terus tapi keluar, cari lokasi-lokasi yang enak teman-teman. Senja di Bandungnya gini ya, blue hour nih, udah masuk ke blue hour. Waktu-waktu yang enak buat dokumentasiin gambar. Ada Jalan Ibrahim Aji, kita keluar. Nanti kita lurus ke sana menuju perempatan Jalan Ibrahim Aji dan Jalan Jakarta kalau nggak salah ya. Dulu Mang Ucup kalau kuliah lewat sini teman-teman deh, pakai motor klasik Astrea Grand, Honda Grand zaman dulu teman-teman. Lewat sini ada Cece yang masih dokumentasinya, kita pakailah sesaat biar menuhin durasi bentar. Di depan ada Jalan Jakarta teman-teman. Situasinya masih relatif lancar lah. Dulu Jalan Jakarta itu terkenal banget, macet banget teman-teman. Angkot klasiknya itu Margahayu, Raya, Ledeng itu angkotnya dikit, penumpangnya banyak, gimana ceritanya ya. Nggak pernah ditambahin armada tuh. Ada jembatan pelangi juga teman-teman di depan nih yang dibangun di masa pemerintahannya Pak Ridwan Kamil waktu itu masih menjabat sebagai wali kota Bandung teman-teman. Kita udah di Jalan Jakarta teman-teman, menuju arah Jalan Sukabumi. Kita mau pulang, kita mau maghriban di rumah aja lah daripada kita maghriban di tempat umum di luar. Mungkin kontennya segitu dulu teman-teman dari Mang Ucup dan Cece yang waktu itu masih liburan di kota Bandung. Nanti kita sambung lagi dengan konten lainnya ya. Pokoknya masih banyak konten yang harus kita edit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.